Baik anak-anak, kita akan lanjutkan. Kalau kemarin kita bicara tentang produksi bioteknologi pangan, sekarang kita akan bicara tentang bioteknologi pada bidang pertanian. Oke. Bioteknologi pertanian yang akan kita bicarakan itu beberapa hasil tanaman karena rekayasa genetika untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ya, mari kita pelajari bersama-sama. Bioteknologi ini dikembangkan karena penduduk Indonesia yang padat, sehingga untuk mencukupi kebutuhan manusia itu kita harus memproduksi makan makanan yang banyak biar tidak kekurangan gitu. Sehingga para ahli selalu mengembangkan penelitian-penelitian. Nah, penerapan bioteknologi modern saat ini merupakan solusi terbaik. Karena apa? Karena berpotensi untuk meningkatkan produksi tanaman budidaya dan mengurangi bahan kimia. Kemudian bioteknologi modern dalam bidang pertanian menggunakan teknik rekayasa genetika, memanipulasi susunan gen sehingga dihasilkan organisme yang bersifat baru. Tanaman yang susunan gennya telah dimanipulasi disebut dengan tanaman transgenik. Apa saja tanaman transgenik itu yang dikembangkan? Contohnya jagung, padi, kedelai, tomat, pepaya, dan masih banyak lagi. Ya, jagung dan padi ini karena merupakan makanan pokok kita. Tahapan-tahapan pada teknik rekayasa genetika. Yang pertama, menyiapkan potongan DNA yang mengandung gen. Gen-gen tertentu, misalnya gen apa? Gen tahan serangan hama. Ya. Dari pemotongan DNA dibantu oleh enzim restrisik, enzim pemotong, dibantu oleh enzim pemotong. Jadi kita pengen rekayasa apa ini? Oh, tanaman tahan hama gitu ya. Dulu Ibu SD itu ada VUTW, varietas unggul tahan wereng, itu dikembangkan oleh IPB. Karena apa? Dikembangkan karena zaman dulu banyak padi-padi itu yang tidak bisa panen para petani karena padinya ketika menjelang panen diserang hama wereng. Jadi padinya bulir padinya itu tetap ada, tetapi isi di dalamnya itu sudah tidak ada, sudah kopong karena diserang oleh hama wereng. Maka para ahli melakukan penelitian itu. Kemudian yang kedua, menyiapkan vektor atau perantara. Misalnya plasmid TI yang diambil dari Agrobacterium tumefaciens atau virus-virus tertentu. Plasmid adalah DNA dalam bakteri yang berbentuk sirkuler dan mampu menggunakan sirkulasi mandiri. Ya, sama seperti di tubuh kita ada DNA, deoksiribonukleat asid. Yang ketiga, merekombinasi potongan DNA yang mengandung gen tertentu dengan plasmid TI menggunakan enzim ligase sehingga dihasilkan plasmid TI yang telah mengandung gen tahan terhadap hama. Tadi gen apa yang akan kita ambil? Apa gen yang menjadi buahnya besar? Apa gen yang buahnya menjadi banyak? Nah, ini contohnya gen tahan terhadap serangan hama. Yang keempat, memasukkan plasmid TI yang telah mengandung gen tahan serangan hama pada sel-sel tanaman. Yang kelima,
tanaman akan mendapatkan DNA yang mengandung gen tadi, gen tahan serangan hama, dan tumbuh menjadi tanaman yang memiliki sifat tahan terhadap serangan hama. Jadi tumbuhan yang barunya itu nanti jika tumbuh sudah tahan terhadap serangan hamanya. Bagaimana caranya membuat tanaman transgenik? Nah, nih tadi tahapan-tahapannya seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan. Ini gambarannya. Menggunakan bakteri Agrobacterium tumefaciens. Ini pertamanya di sini nih. DNA yang mengandung gen yang ingin disisipkan tadi itu kan yang tahan terhadap hama. Ini disisipkan di sini. Kemudian plastik TI, DNA-nya tadi. DNA yang akan dipotong menggunakan enzim retriksi tadi, dipotong gennya di sini. DNA-nya. Kemudian yang ketiga, plasmid TI dan DNA yang mengandung gen yang ingin disisipkan digabung menggunakan enzim ligase. Di sini digabungkan. Plasmid TI hasil rekombinasi gabungan di sini udah digabungkan dengan tanamannya tadi. Yang keempat, plasmid TI hasil rekombinasi dimasukkan ke dalam sel tanaman. Sel tanaman tadi yang biar tidak terserang hama. Kemudian regenerasi sel tanaman, kromosom tanaman tersisipi DNA baru yang dibawa plasmid TI. Kemudian ini hasil regenerasi sel tumbuhan sehingga terbentuk satu tumbuhan utuh yang memiliki sifat baru sesuai gen yang disisipkan. Gen kromosom, anak-anak juga belajar kromosom di dalam tubuh kita. Ya. Nah ini kromosomnya disisipin yang tersisipi DNA baru dibawa oleh plasmid ini sehingga akan menjadi tumbuhan baru yang tahan terhadap hama. Rekayasa genetika ini menjadikan tumbuhan tahan terhadap serangan hama atau bisa membunuh hama. Maksudnya jika hama itu ke tanaman tersebut maka dia akan bisa mati. Sehingga bisa meningkatkan hasil produksi. Hasil produksinya meningkat. Tahan juga terhadap herbisida dan insektisida. Jadi nggak usah harus disemprot-semprot ya. Sekarang itu ada yang tanaman organik, anak-anak tomat organik, beras organik. Tetapi memang harganya pasti lebih mahal dari makan makanan biasa. Maksudnya dari beras biasa gitu ya. Karena semuanya memerlukan penelitian, memerlukan perawatan yang lebih, maksudnya menggunakan hal-hal yang harus direkayasa. Nah ini tadi rekayasa genetika tadi, ini caranya ya. Vektor tadi berupa plasmid bakteri atau viral ADN virus. Nah di sini nih pengambilan vektor sel bakterinya, diambil dulu plasmid DNA-nya, kemudian plasmid direkombinasi dengan gen asing dijadikan satu. Ini DNA rekombinasinya. Ini maksudnya cara-caranya ya. Kemudian ada virus DNA-nya. Gen asingnya dimasukkan. Jadilah sel yang baru gitu. Nanti anak-anak akan pelajari rekomendasi mungkin dari SMA ya yang jurusannya IPA. Nah ini bakteri yang berperan dalam perbanyakan plasmid melalui perbanyakan bakteri. Nih, duplek DNA tadi dibantu oleh enzim restriksi. Nah ini enzim-enzimnya. Kemudian diadakan pemisahan. Ini kan ada enzim duplek DNA-nya AT, GC, maka dipisahkan dulu mana yang mau diambil sehingga akan menghasilkan perbanyakan seperti ini. Nanti yang mau mempelajari hal ini bisa menjadi seorang peneliti, ya. Bisa mengembangkan lagi, mudah-mudahan anak-anak menjadi para ahli yang nantinya akan mengembangkan hasil bumi Indonesia, makan makanan Indonesia, tumbuhan di Indonesia menjadi lebih baik lagi dan mendunia. Amin. Doa Ibu selalu buat anak-anak semua. Ini contoh hasil rekayasa tanaman transgenik.
Nah, ini ada tanaman jagung. Dulunya jagung itu kan bulernya itu bengkang-bengkang, anak-anak tahu bengkang bokang. Bokang itu di sini isi, terus berapa lagi gitu ya. Tidak serapat ini, tapi karena di sini sudah direkayasa menjadi jagung yang sangat rapat dan besar gitu, panjang, isinya banyak. Yang anak-anak suka misalnya sekarang jagung manis itu kan rapat sekali isinya ya. Kemudian tomat, ini tanaman tomat transgenik, berbeda dengan tomat biasa. Ini pepaya, sama juga pepaya, pepaya hasil rekayasa transgenik. Contoh yang lain, nah ini namanya apa? Anak-anak jangan-jangan nggak tahu. Kedelai, tapi kalau di supermarket yang besar-besar tuh namanya edamame, kan gitu kan? Edamame nggak ditulis kedelai gitu. Kalau ibu orang dari sana tahunya, oh ini kedelai, bukan ini edamame. Oh iya edamame. Oke, kalau ini eh, ibu tampilkan padi. Padi di sini beras yang anak-anak makan, nasi yang anak-anak makan, asal mulanya seperti ini. Jadi jangan sampai nggak tahu tanaman padi itu bagaimana. Ini tanaman padinya. Yang tadi Ibu jelaskan VUTW tadi, varietas unggul Tanwereng. Karena bulir-bulir padi, nah ini bulir-bulir padinya kan sudah berisi semua, sudah menunduk, ini sudah mau panen. Tapi karena diserang hama wereng tadi, ini semua isi-isi bulir-bulirnya padi ini habis isinya, udah dimakan. Sehingga para petani tidak bisa panen, akhirnya gagal panen. Ya, makanya kan ada juga pepatah yang menyatakan semakin tua semakin merunduk ilmu padi, artinya yang kita punya ilmu yang pandai biasanya tidak bersikap oh aku punya ilmu gitu, dia biasanya diem gitu ya. Ini ilmu padi itu seperti ini nih. Kalau dia sudah merunduk seperti ini berarti sudah siap dipanen gitu. Nanti warnanya bulir-bulirnya berwarna kuning semua ya. Ini makanan kita. Jadi anak-anak biasanya yang suka makan nasi, kalau makan roti ditanya sudah makan, jawabnya pasti belum makan. Karena saya baru makan roti. Tadi udah sarapan, Nak? Belum, Bu. Baru makan roti gitu. Belum makan nasi. Sama dengan Ibu, kalau belum makan nasi belum. Oke, berikutnya kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Tanaman lain yang juga dikembangkan, beras yang mengandung zat besi dan vitamin A atau golden rice. Ya, ini berasnya warnanya merah. Golden rice dikembangkan dengan cara mengambil gen pengkode pembentukan provitamin A atau beta karotin pada tanaman wortel atau yang lain kemudian menyisipkannya pada tanaman padi. Jadi warnanya merah. Ketika mengkonsumsi golden rice, provitamin A yang berada dalam beras akan diubah oleh tubuh menjadi vitamin A. Nah, golden rice bisa menjadi solusi jika kekurangan vitamin A. Baik anak-anak, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Salam sukses dan sampai jumpa. Berterima kasih kepada Bapak Petani yang selalu menanam padi, para ilmuwan juga selalu mengembangkan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sampai jumpa kembali.